Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat sahabat-sahabat semua. Malam hari ini kita tim mengungkap tabir. Kita akan sama-sama melihat dan kami akan membawa sahabat-sahabat semua ke sebuah area pemakaman yang berada di kawasan Kelurahan Cikokol, Tangerang, yang disebut sebagai area pemakaman Bungur, atau warga Cikokol menyebutnya dengan Keramat Bungur. Kenapa disebut dengan Keramat Bungur dan seperti apa areal pemakaman Bungur dan apa saja legenda serta cerita-cerita di balik sejarah Keramat Bungur. Kita akan merekam aktivitas yang terjadi di areal pemakaman dari malam sampai dengan pagi hari. Adakah keganjilan ataukah semacam visual penampakan yang dapat sama-sama kita lihat dan saksikan bersama-sama. Jangan sampai kelewatan, karena ini akan menjadi malam yang menarik dan membuka mata kita akan ruang lain di mana ruang kita berdiri saat ini. Sebelum sama-sama kita menuju lokasi areal pemakaman Bungur atau Keramat Bungur, kita dengarkan bersama, saksikan bersama penuturan dari narasumber terkait dengan pemakaman Bungur atau Keramat Bungur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semua, pada kesempatan sore hari ini saya bersama dengan narasumber, salah satu sesepuh di RW 02, yaitu di sini sering dipanggil dengan sebutan Engkong Epai atau Ki Epai. Nah, Ki Epai ini merupakan salah satu saksi sejarah tentang makam Bungur, atau warga Cikokol sering menyebut dengan Keramat Bungur. Keramat Bungur atau makam Bungur ini merupakan makam wakaf warga Cikokol dari zaman dahulu kala, dari bisa dibilang mungkin nenek moyangnya orang Cikokol. Jadi terletak di RW 02 Kelurahan Cikokol. Nah, untuk lebih jelasnya kita tanya bagaimana sih sejarah daripada makam Bungur tersebut, gitu. Oke. Assalamualaikum, Kong. Salam. Kong, mau tanya nih, Kong Epai selaku sesepuh atau bisa dikatakan merupakan orang tua yang bisa dibilang tersisa di Cikokol, yang mengetahui hal ihwal sejarah daripada pemakaman Bungur atau orang Cikokol menyebutnya dengan Keramat Bungur. Nah, Keramat Bungur itu sendiri, Kong, itu dulu ceritanya gimana sih awalnya ada makam di situ? Nah, dulunya ada makam situ kan, itu tanah kan semua dipakai sama tuan tanah. Tuan tanah. Ya, tuh rakyat mau ini apa tani ya nggak berapa adalah. Ada keperluan apa begitu ya, mungkin uang, tanyain girik. Tuh, giriknya ada. Nah, itu bayar tiap bulan nggak kebayar.
Nah itu diambil metuan tanah. Tuh dulu wali kota Mahmud kita jelasin begitu. Yang jawab anak Hura Amin di Awang yang kagak tahu apa-apa Pak. Tuh. Iya. Iya. Baik Kong. Ya. Dipotong nih. Ya. Oke, kalau terkait masalah itu. Ya. Nah, berarti awalnya dulu tanahnya tuan tanah. Awalnya punyaan orang kampung. Oh, itu pinjam uang sama tuan tanah. orang kampung zaman dulu pinjam Iya. uang sama tuan tanah. Iya tuh, nih Bapak kalau mesti ada tanya itu Uyut. Uyut, oke. Iya, Uyut itu Uyut. Awalnya jadi makam itu gimana? Terus Awal tiba-tiba jadi makam jadi tempat itu, kuburan orang Cikokol? Ya, itu punya mah orang sini juga. Cuman nggak ditaniin. Ada pohon kayu gede, kata dia. Udah sini buat makam aja, katanya. Nah, tuh. di situ kan ada 2 pohon gede nih Kong. Iya, 2. Yang di depan gerbang makam sama yang di tengah-tengah. Belah sono. Yang paling depan ya. Paling bawah hati emang. Oh, paling bawah. Ya, Bawah. yang 2 paling itu. bawah. Ya, kalau ini mah tumbuhannya. Oke. Itu. Kong, itu yang disebut pohon bungur. Ya. Tuh. Yang konon katanya pohon bungur itu Ya. katanya pohon keramat, bener nggak Kong? Hah? Pohon bungur itu pohon keramat, bener nggak? Iya, iya emang. Orang bakal dari ngeramat di situ lagi mencari tuan tanah juga. Itu kan legok kan digali sama dia Iya, itu. iya. Oh, legok itu digali oleh si tuan tanah itu. Iya, Bainta itu. Tuh, dipasangin rori, pakai sono semua pakai ini besi. Jorokin naik sono ngadu, balik, ya balikin lagi. Oh ya, Bang, bener nggak? Hah? Pohon keramat itu dulu ada legenda mengatakan ketika zaman Jepang dibom, Ya. terus pohonnya nggak hancur. Nggak meleduk gitu, 2 engkong yang ngangkat. Ya itu pelurunya. Oh, pelurunya engkong yang ngangkat? Iya, yang ngambil. Bom itu? Iya. Jadi dulu dibom dan nggak hancur Nggak pohonnya? hancur, di Kroasia dibom lahar. Ya mah, kalau sini nancep aja begitu Oh, juga. pohonnya tetap berdiri Berdiri walaupun dibom? Iya. Itu Jepang apa Belanda dulu? Jepang. Oh, zaman Jepang? Iya, dibom dari atas kapal. Oh, baik. Iya. Itu sahabat-sahabat sekalian. Jadi salah satu legenda dan ini saksi sejarah yang Yang lain mah nggak ada dah, coba dah. Tanyain semua kalau masih ada. Nggak tahu. Uang doang jadi bapak. Oh, jadi hanya Kong Epai Iya. yang tahu Iya. salah satu peristiwa Ya. ketika dulu pohon bungur tersebut yang ada di areal pemakaman Iya. Keramat Bungur itu ketika dibom oleh Jepang ternyata tidak hancur sama sekali. Nah, ini menarik. Oh, yang ngebom mah bukannya Jepang. Siapa? Belanda. Oh, Belanda. Sorry, Belanda. Belanda ngebom. Yang ngebom Belanda. Iya. Kong, kalau boleh tahu apa sebetulnya yang bikin keramat itu karena ada makam siapa sih? Mungkin dulu apakah makam wali, Ada emang. makam ulama? Dulu kan tuan tanah gak di situ kan pakai iniin tiap tahun disedekain Disedekahin. sampai pinggir kali. Mm-mm. Tuh dari situ tanggapin apa kagak mau nyaring. Budak bedug aja. Jalannya dipindahin baru bagus. Suruh pinggir kali. Oke, jadi begini sahabat. Di areal Bungur itu sebelum jadi makam, dulu ada tuan tanah yang kalau zaman dulu itu kalau punya hajat dia nanggap ya. Ya. Nah, dulu nanggapnya apa Kong? Lenong, Topeng. terus kemudian kesenian topeng. Lenong dua barungan aja kagak nanggap. Ternyata itu tidak bisa bunyi tuh alat-alat musiknya di situ. Iya. Dan anehnya ketika dipindahkan di tempat lain ya bisa bunyi. Jadi ini menarik. Nih, kalau emangnya percaya semua nih ya, lagi cabangnya ke Pohon Sempal, ada yang nangis aja. Ini uang bawa ke situ melihat, tuh ada dia. Awas-awas ya katanya, ini patah. Berarti dari sono nih. Iya bener. Panggatang tuh. Panggatang lagi
Sebangi Sempal kemari. Tuh bola pertama, landas keduanya Belanda. Kedua lagi Jepang lagi, yang Tangerang habis tuh jedol. Tidak nggak kebagian. Berarti areal pemakaman ini sudah mengalami kurang lebih 3 kali penjajahan Belanda, Jepang, Belanda lagi. Ya. Nah, Kong, berarti usia pohon itu dari zaman engkong waktu masih kecil yang ada di Keramat Bungur itu, di pemakaman itu, kira-kira udah berapa tahun tuh pohon? Nah, kalau itu mah engkong baru umur 5 tahun, dia mah yang udah gede. Tuh engkong umur 5 tahun. Bayangin sahabat-sahabat, engkong Epai baru 5 tahun aja, pohon itu memang sudah ada. Sudah besar, ya. Ada di situ. Jadi baik, nanti kita cek ke lokasi seperti apa sih kondisi areal pemakaman di Keramat Bungur itu. Ingkong mau nanya nih, urusan onu beres belum? Beres, Kong. Wah, kali kalau belum beres, ayo kita pasupin. Udah selesai, Kong. Ya. Pokoknya kita jaga tanah yang sudah diwakafkan, diamanatkan oleh pendahulu kita di Cikokol untuk ke depan anak cucu kita agar tidak tergeser, tidak tergerus oleh era modern ataupun kepentingan sesaat orang-orang tertentu. Ini engkong macam ya, kalau yang ada yang jauh-jauh terus kasih keconong aja, jangan di jalanan itu. Ya. Belum ya. Baru kemarin lihat. Siap. Jalan habis ini masa. Jangan kasih sini bakal kesel. Baik. Kalau sekarang kan udah ada pengurusnya, Kong. Ya, udah diurusin, udah ada pengurusnya. Baik, sahabat-sahabat, demikian tadi penuturan dari narasumber kita, yaitu Kong Epai atau biasa disebut Ki Epai di sini, terkait dengan asal-usul pemakaman Keramat Bungur di RW 02 Cikokol, ya. Oke, jadi setelah ini nanti kita akan cek lokasi dan malamnya kita akan lakukan doa dan tahlil untuk yang kita khususkan kepada kerabat, keluarga, dan juga yang sudah mendahului kita yang dimakamkan di area pemakaman Bungur. Kemudian kita akan coba lihat apakah ada hal-hal yang bersifat ganjil dan lain sebagainya melalui kamera CCTV yang akan terekam dari malam sampai pagi hari. Baik, kurang lebihnya kami mohon maaf. Kong, makasih banyak atas informasinya. Ya. Mudah-mudahan Kong sehat terus, panjang umur, sehat walafiat, dilapangkan rezekinya, berkah. Kita akan menuju areal pemakaman warga Cikokol, yakni Keramat Bungur. Jadi kita menaiki jembatan penyeberangan di depan SD Cikokol. Sahabat-sahabat semuanya, kita telah sampai di areal pemakaman Bungur atau biasa disebut Keramat Bungur yang terletak di Kelurahan Cikokol. Adapun sebelum masuk tadi kita sudah uluk salam kepada sohibul makam dan kita akan menuju area di mana di sini bisa dilihat ada pohon bungur yang legendanya telah tadi disampaikan oleh narasumber kita, dan kita akan meletakkan CCTV atau kamera tersembunyi dari malam ini sampai esok pagi untuk sama-sama melihat dan menangkap visual ataukah hal-hal yang mungkin bisa ada di areal pemakaman ini. Mari kita apa bang?
Baik, kita telah sampai di tengah-tengah atau di pusat makam, yakni di bawah pohon bungur. Dan sebelum kita melanjutkan aktivitas kita pada malam hari ini untuk mengungkap tabir areal pemakaman bungur, sama-sama kita akan bertawasul, mengirimkan Fatihah, mendoakan kepada ahli-ahli kubur mobil khusus yang ada di makam bungur ini. Baik, sahabat-sahabat bisa mengikuti dari rumah atau dari mana saja. Kami uluk salam dan mengirimkan Fatihah atau bertawasul dahulu sebelum kita meletakkan CCTV dan melanjutkan acara mengungkap tabir kita pada malam hari ini. Ila hadratin Nabil Mustafa wa Rasulul Murtada wa Habibil Mustada Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa qaril muhadirin kiram syadillah wal Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina bertawasul, mengirimkan Fatihah dan mengirimkan doa wabil khusus kita tujukan kepada almarhum almarhumah yang sudah mendahului kita, khususnya yang dimakamkan di pemakaman Keramat Bungur Cikokol ini. Baik, kita akan meletakkan CCTV atau kamera tersembunyi yang akan memantau aktivitas ataupun hal-hal visual yang barangkali dapat terlihat dari malam hingga ke pagi hari pada malam hari ini. Oke, disiapkan. Di pojok. Kita akan tinggalkan dan akan kita pantau dari sini.